Semoga yang bertanya dapat berkah dan juga dapat hadiah, insyaallah. Ya Pak Haji ya. Baik, dua pertanyaan buat Ustadz kita, buat Ustadz Abdul Somad. Yang pertama tadi dari Ibu Vivin, bagaimana Ustadz cara agar tetap tabah menerima cobaan ini? Yang kedua dari Ibu Nurhayati, tips menciptakan lulusan yang jenius dan religius. Kira-kira begitu? Ya, kepada Ustadz kita persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua jalan. Pertama, sabri, sabar. Yang kedua, sholat. Sabar itu artinya menahan. Jadi bagaimana ibu bisa menahan segala yang terlintas dalam pikiran ibu, selalu berpikir kenapa aku yang kena penyakit ini, kenapa aku, kenapa bukan dia, kenapa? Bagaimana cara menahan itu di kepala kita? Maka yang pertama, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, illa fi kitabin min qabri an nabra'aha, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu papan yang besar sekali, titik huruf ba-nya saja sebesar bukit Uhud, 7 km panjangnya, yang ada di ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar sharifal aqlam, pena yang menulis di Lauhil Mahfuz itu. Jadi sudah tertulis di situ bahwa musibah ini akan terjadi. Tapi saya tidak ingin kita setelah memahami konsep ini lalu kita menjadi orang muslim yang apatis. Ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada yang tidak. Jadi tidak bisa, maaf, mahasiswi misalnya hamil. Maaf, saya ambil contoh kasus ini karena ini yang banyak terjadi. Mahasiswi misalnya hamil, lalu dia pulang ke rumah, bapaknya nanya, kenapa kau bisa hamil, kenapa pacaran? Ayah, ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu tidak. Tapi penyakit ibu itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat, wajafatis suhuf, pena sudah terangkat, kertasnya sudah kering. Kenapa kasus yang ibu hadapi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Kenapa yang perempuan hamil tidak tertulis di Lauhil Mahfuz? Karena yang mahasiswi tadi ada pilihan. Antara pilihan pacaran atau tidak, nonton atau tidak, jalan atau tidak. Sedangkan penyakit ibu tak ada pilihan. Sesuatu yang tak ada pilihan itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Kita tak bisa menolak. Itu namanya takdir. Takdir. Qul, katakan, lan yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, melainkan sudah dituliskan Allah untuk kita. 3. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. 50.000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Qul, katakan, ini jitama'atil ummatu, berkumpul orang di seluruh dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, mereka ingin memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah tertulis. Kalau bahasa Jawanya, podo wis ono tulisannya. Kalau bahasa awaknya, ada 8 desa deh. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi jangan gara-gara ini kita menjadi apatis. Pahami tentang konsep takdir ini dengan benar supaya kita tidak terjerumus menjadi kelompok Jabariyah atau justru menjadi kelompok Mu'tazilah. Itu yang pertama ibu. Yang kedua, banyak-banyak sholat. Jadi ibu banyak-banyak sholat. Pagi jangan sampai tinggal sholat duha. Malam sebelum tidur, jangan ibu tidur sebelum sholat witir. Wudhu dulu, sholat witir. Panek bana witir cie rakaat. Usolli sunnatal witri cie rakaat lillahi ta'ala. Yang pakai usolli. Dan tidak pakai usolli dalam hati saya. 1 rakaat. Tapi kalau lapang 3 rakaat. Ayat yang pertama sabihis, kedua kuliah, ketiga kul huwallah. Panjang bana kulhu 3-3-nya. Tidak apa. Sujud terakhir minta kepada Allah supaya diagi Allah Ta'ala kelapangan hati. Banyak-banyak membaca yang ketiga. Yang pertama konsep takbir, yang kedua salat sunat, yang ketiga dan terakhir banyak-banyak baca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Alam nasrah laka sadrak, kulapangkan dadamu, kulapangkan hati. Allazi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu.
Wa rafa'na laka dzikrak, kalau kau sabar ku angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dia apa 2 kali diulang Allah Taala supaya awak basaba. Bataba batata batasa basaba. Selanjutnya untuk ibu dari Universitas Fort de Kock. Sekarang anak-anak kita secara intelektual cerdas tapi sekuler. Secara intelektual jenius, smart, tapi liberal, tidak sembahyang. Yang 10 secara spiritual tajam, tapi IP-nya 2,0. Sedangkan yang mau kita tuntut dari mahasiswa ini adalah cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual. Nah, masalah intelektualnya tanggung jawab Bapak Ibu dosen. Masalah spiritual itu tanggung jawab ambo dengan Dajjal. Untuk TK, jangan masukkan kecuali TK Quran. TK Quran saja. Adapun anda menyanyi-nyanyi topi saya bulat topi saya, kalau indak bule bukan ama ambo, itu susah. Yang menyanyi-nyanyi menari-nari susah. TK Quran saja. Tamat TK Quran hafal juz 30. TK Quran. Untuk SD, SD IT, SD tahfiz, SD Quran. Masukkan ke SD, hafal 3 juz, 1 tahun setengah juz, 6 tahun 3 juz. Ini memang untuk SD sama TK kok memang hafalan. Karena memang usia mereka ini itu yang disebut dengan the golden age, old golden ameh age, usia ameh. Ini mandang saya hafal. Awak 2-3 kali hafal tidaklah apa. SMP SMA tak ada alasan lain, boarding. Nah, jadi yang mau bertahap membuatnya. Kalau TK hafalan, SD hafalan, tapi tetapnya pulang ke rumah. Tapi kalau untuk SMP SMA itu awak tidak bisa kontrol lah. Inyo ibarat pokok kayu mesti ada dalam polybag. Kalau tidak abinya dimakan ulat, dimakan oleh wereng, dimakan oleh penyakit, maka dia mesti boarding school, Islamic boarding school. Maka udah ambo abang-abang pulang dari Mesir, itu sado-sadonya mengelola boarding school, termasuklah Dajjal boarding school, pondok pesantren. Memang dari dulu bumi Minangkabau kok memang tujuan orang, bahkan orang dari Jawa Timur balaja ke Sumatera Barat, bumi Minangkabau itu untuk belajar boarding di Tawalib Padang Panjang. Selesai dari Tawalibnya pulang ke Jawa Timur, membuat pesantren. Itulah Gontor Ponorogo. Imam Zarkashi, Kiai Haji Imam Zarkashi itu belajar ke Dok Syekh Mahmud Yunus. Nah itu ke tampai awak, ke nagari awak. Jadi barangnya itu dari awak, di orang Jawa. Jadi boarding kau memang orang awak nam punya lisensi patennya itu. Lalu kemudian untuk kampus, ini mereka bebas lepas. Jadi tidak lagi belajar. Karena mereka sudah penuh dari awal ini, maka untuk kampus itu lebih pada langsung dibawa. Jadi dosen-dosen membawa mereka melihat panti jompo, disadarkan pada mereka bahwa kita ini akan tua, akan mati. Lalu kemudian dibawa ke panti asuhan. Nah, beko serahkan kamu biar mau bawa masuk ke hutan, serahkan ke Dajjal untuk mengawal dakwah supaya mereka langsung. Ini tidak lagi teori-teori. Karena kalau berkutat di teori nanti beternak ikan di atas kertas. Kita tak mau mahasiswa kita hebat ternak ikan di atas kertas. Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi. Pernah ternak ikan? Indah. Di makalahnya hebat, presentasi nilai A. Tapi tidak punya pengalaman di lapangan. Oleh sebab itu saya amat sangat mensupport mahasiswa ini, dia tidak lagi sama. Jadi saya bagi pada 3. TK dengan dasar, SMP SMA menengah, pendidikan atas. Yang dasar lebih kuat menghafal, yang menengah dengan atas SMP SMA terlebih pada boarding, dikawal betul pengawalan. Adapun yang atas ini lebih pada ke lapangan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.